Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu-Ibu, perkenalkan saya Dr. Gigi Prima Fiducia Andini dari Puskesmas Jabung. Hari ini saya akan membagikan informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Ibu hamil perlu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya karena beberapa alasan. Bila ibu hamil mengalami gangguan kesehatan gigi dan mulut, maka akan kesulitan makan sehingga akan berpengaruh pada intake nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan umum dan janinnya. Bakteri dari rongga mulut dan mediator-mediator radang dapat masuk melalui plasenta ibu, meracuni cairan amnion atau cairan ketuban, dan nantinya dapat menyebabkan kelahiran prematur atau berat badan bayi lahir rendah. Kondisi selama hamil, misalnya mual muntah, dan perubahan hormon dapat memperburuk keluhan kesehatan gigi dan mulut yang sudah ada. Misalkan saja, ibu hamil mengalami gigi berlubang. Maka selama hamil, bila terjadi mual muntah, maka gigi berlubang tersebut akan lebih mudah berkembang menjadi lebih dalam dan lebih luas. Masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering terjadi pada ibu hamil yang pertama biasanya adalah radang gusi atau gingivitis yang ditandai dengan gusi yang berwarna merah, mudah berdarah, dan bengkak. Yang kedua adalah epulis gravidarum atau tumor gusi. Epulis ini dapat sembuh sendiri ketika masa kehamilan berakhir, tetapi apabila mengalami gangguan seperti gangguan pengunyahan atau pengucapan, maka harus dilakukan tindakan bedah. Yang ketiga adalah gigi berlubang. Gigi berlubang bukan dikarenakan kehamilan, tapi gigi berlubang merupakan kelanjutan dari proses gigi berlubang yang sudah ada sebelumnya. Kondisi kehamilan dapat memperparah gigi berlubang menjadi lebih dalam, lebih luas, bahkan sakit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Lakukan konsultasi prenatal untuk mempersiapkan kehamilan sebaik mungkin, termasuk pemeriksaan gigi sebelum dan selama hamil secara rutin dan teratur. Dari pemeriksaan nanti akan dinilai perawatan apa yang diperlukan oleh ibu hamil. Konsultasi dan pengobatan dapat dilakukan di semua usia kehamilan. Sedangkan tambal gigi, pembersihan karang, dan cabut gigi hanya aman dilakukan di trimester kedua ya ibu-ibu, yaitu di bulan keempat, 5, dan 6. Sedangkan ronsen gigi harus dihindari di semua usia kehamilan karena paparan radiasi dapat menyebabkan kecacatan pada janin. Tentunya hal ini tidak bersifat mutlak karena akan disesuaikan dengan kegawat daruratan kondisi medis dan juga kondisi kehamilan ibu. Bila ibu hamil mengalami mual muntah, maka disarankan setelah muntah untuk berkumur dengan air putih untuk membilas rongga mulut dan mengembalikan pH rongga mulut yang asam menjadi normal kembali. Pilih cemilan yang sehat seperti buah-buahan dan sayuran segar yang bermanfaat untuk ibu hamil dan janinnya dan tidak menyebabkan gigi berlubang. Sikat gigi harus dilakukan rutin, minimal 2 kali sehari, pagi setelah makan pagi dan malam sebelum tidur. Jangan lupa gunakan teknik dan cara sikat gigi yang tepat ya ibu-ibu. Berikut adalah teknik menyikat gigi yang tepat yang dianjurkan. Pertama, arahkan sikat gigi dengan sudut 45 derajat di perbatasan gusi dan gigi. Kemudian, lakukan gerakan menyikat dengan gerakan memutar dari gusi ke gigi di seluruh permukaan gigi, baik permukaan depan yang menghadap bibir dan pipi atau di permukaan belakang yang menghadap langit-langit dan lidah. Lakukan penyikatan baik di gigi depan maupun gigi belakang atau gigi geraham. Jangan lupa menyikat area yang digunakan untuk mengunyah dengan gerakan maju mundur. Kumur seperlunya saja agar fluoride dapat tertinggal di permukaan gigi dan menutup lubang-lubang kecil di permukaan gigi. Penggunaan pasta gigi untuk orang dewasa adalah sebiji jagung. Untuk anak-anak di atas usia 3 tahun juga sebiji jagung. Ibu harus memiliki bekal yang cukup agar dapat merawat kesehatan gigi dan mulut anaknya dan dapat mendorong kemandirian anak sehingga nantinya dapat menjaga kesehatan gigi dan mulutnya sendiri di masa depan. Di usia 0-6 bulan belum ada gigi yang tumbuh. Cara membersihkan rongga mulut adalah dengan melilitkan kasa steril ke telunjuk ibu dan membersihkan area gusi, lidah, dan pipi bagian dalam dengan air yang matang dengan cara mengusap bagian lidah, pipi, dan gusi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi jamur yang ditandai dengan bercak atau noda putih yang tebal yang menempel di bagian permukaan lidah, gusi, dan pipi bagian dalam akibat sisa-sisa susu yang menempel dalam jangka waktu yang lama. Di usia 6-12 bulan sudah terjadi pertumbuhan 4 gigi atas dan 4 gigi bawah. Waktunya ibu-ibu menggunakan sikat gigi jari atau tetap melanjutkan pembersihan dengan menggunakan kasa steril yang dililitkan ke telunjuk ibu. Yang patut diwaspadai adalah terjadinya karies botol susu. Utamakan pemberian ASI dan hindari penggunaan DOT. Jika memang harus menggunakan DOT, selalu bersihkan area perbatasan gusi dan gigi setelah menggunakan DOT. Jangan biarkan anak menggunakan DOT hingga tertidur sampai keesokan harinya. Di usia 12-18 bulan terjadi pertumbuhan 6 gigi atas dan 6 gigi bawah. Waktunya ibu
Mengajari anak menggosok gigi di depan cermin dengan cara ibu di belakang anak dan mengarahkan tangan anak dengan gerakan menyikat gigi yang benar. Amati gigi geraham yang tumbuh. Apabila sudah ada tanda bercak coklat atau tanda garis coklat, itu adalah tanda awal dari gigi berlubang. Segera konsultasikan ke dokter gigi untuk dilakukan tindakan penambalan. Di usia 18-24 bulan, sudah mulai rutinkan menggosok gigi dengan menggunakan odol yang berfluoride. Ajari dulu anak untuk berkumur. Apabila sudah berkumur, pakai odol dengan ukuran sebiji beras. Ketika usia 24-30 bulan, gigi seharusnya sudah tumbuh lengkap, yaitu sebanyak 20 buah gigi sulung. Apabila belum lengkap, tunggu hingga 36 bulan. Apabila belum lengkap juga 20 buah gigi sulung, maka segera lakukan konsultasi ke dokter gigi apabila ada keterlambatan pertumbuhan. Pada usia ini, kebiasaan buruk seperti menghisap jari, menggigit dot, atau mengisap empeng harus segera dihentikan karena apabila berlanjut sampai usia di atas 2 tahun dapat menimbulkan susunan gigi yang tidak rapi atau tongos. Ibu bisa loh mendeteksi dini lubang gigi pada anak. Caranya, naikkan bibir atas, kemudian amati area perbatasan gusi dan gigi. Bila tidak ada bercak apapun, maka gigi dikatakan sehat. Tetapi bila ada garis putih, bercak coklat, atau kehitaman, itu adalah tanda awal gigi berlubang. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Ada tipsnya loh Bunda agar anak mau sikat gigi. Yang pertama, berikan contoh perilaku menyikat gigi yang rutin dan teratur dari ayah dan bunda. Bila ayah dan bundanya rajin menyikat gigi, maka anak akan mencontoh perilaku bunda. Kemudian beri kesempatan untuk belajar menyikat gigi walaupun belum benar, dan selalu dampingi anak menyikat gigi di depan cermin. Buat menyikat gigi bersama menjadi kegiatan rutin dan menyenangkan dengan permainan yang seru atau dengan lagu-lagu yang menyenangkan. Kemudian berikan fasilitas menyikat gigi seperti sikat gigi dan pasta gigi favorit mereka yang lucu-lucu, dan berikan pujian jika mereka dapat melakukannya dengan benar. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Gigi sehat, badan kuat, anak cerdas, generasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.